Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maria Chandra Sutarja, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan, serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan dalam perspektif sosiologi antropologi. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Namiatul Khairiyah, dan teman saya, Nur Isnaini Putri Gusriah dan Yusmiati. Pokok bahasan yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini yang pertama, mengenai ruang lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kedua, pendidikan ditinjau dari perspektif sosiologi antropologi. Yang ketiga, aspek sosiohistoris dan antropologis ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, pendidikan ditinjau dari perspektif antropologi dalam membangun masyarakat dan peradaban. Penjelasan pertama mengenai ruang lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pendidikan sendiri diartikan sebagai suatu proses, cara yang dapat mendidik seseorang sehingga seseorang tersebut menjadi lebih dewasa dan memiliki budi pekerti yang luhur dalam menjalani kehidupan. Pendidikan berkaitan erat dengan kebudayaan, di mana pendidikan ini dapat digunakan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan budaya dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat menjadi pendukung dalam pelestarian budaya setempat. Dalam konteks sosial, pendidikan merupakan alat yang digunakan untuk menjaga dan memelihara keberlangsungan hidup dan dalam sistem tertentu. Sedangkan dalam konteks antropologi, pendidikan merupakan alat yang digunakan untuk melestarikan kebudayaan masyarakat setempat melalui pewarisan kebudayaan. Selanjutnya, mengenai ilmu pengetahuan. Menurut Surya Sumantri dalam Astawa tahun 2017 memaparkan bahwa ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan dengan menggunakan metode-metode keilmuan. Dalam sumber lain, ilmu diartikan sebagai suatu kumpulan pengetahuan dengan ciri-ciri tertentu yang bisa membedakan dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui suatu metode tertentu dan telah diuji kebenarannya. Sedangkan pengetahuan menjadi padanan dari bahasa Inggris yaitu knowledge yang berarti pengetahuan umum yang masih belum diuji kebenarannya. Menurut Mulyadi Kartanegara, menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan pengetahuan umum yang berdasarkan pada akal sehat dan opini seseorang. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari kegiatan berpikir seseorang disertai dengan opini dan telah diuji kebenarannya. Jadi ilmu pengetahuan merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan metode tertentu tentang suatu objek yang telah disusun secara sistematis. Namun di beberapa sumber menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara ilmu dan pengetahuan, di mana ilmu diartikan sebagai suatu sistem yang telah terukur dari pengetahuan dan telah diuji kebenarannya, sehingga kebenaran yang muncul dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pengetahuan diartikan sebagai suatu pengetahuan yang belum tersusun dengan sistematis dan berdasarkan akal sehat. Nah, untuk memperjelas mengenai penjelasan mengenai ilmu dan pengetahuan bisa kita ibaratkan dengan sapu lidi. Sapu lidi yang sudah tersusun dengan rapi dan terikat dengan kuat bisa kita ibaratkan dengan ilmu. Sedangkan sapu lidi yang masih belum tersusun rapi, yang masih berantakan,
itu kita ibaratkan dengan pengetahuan. Selanjutnya, macam-macam ilmu pengetahuan. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Pendidikan tentang Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 1961, menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, ilmu agama atau kerohanian. Yang kedua, ilmu kebudayaan. Ketiga, ilmu sosial. Dan yang keempat, ilmu eksakta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan yang ditinjau dari antropologi, sosiologi. Antropologi adalah disiplin yang mempelajari tentang manusia berdasarkan rasa ingin tahu yang sangat besar. Selain itu, dapat diartikan juga antropologi ini di mana suatu hal yang mempelajari tentang aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Antropologi dan sosiologi ini memiliki sedikit kemiripan. Namun yang membedakan di antaranya yaitu antropologi memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, sedangkan pada sosiologi itu sendiri menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya, sehingga di antara keduanya memiliki prinsip dalam segi metodologi. Nah, dalam antropologi ini sudah pasti sosiologi yang dipelajari yaitu sosiologi. Namun yang membedakan antara antropologi dan sosiologi yaitu antropologi ini merupakan masyarakat tunggal atau individunya sendiri. Sedangkan sosiologi ini merupakan individu yang bermasyarakat. Nah, antropologi ini lebih banyak memfokuskan pada aspek kebudayaan atau lebih tepatnya pada nilai-nilai kebudayaan yang mendasari pendidikan atau nilai-nilai budaya yang ditransformasikan secara sistematis, terprogram melalui proses belajar, sosialisasi, internalisasi, atau pembelajaran. Terdapat 3 sifat kerja ilmu antropologi yang di dalamnya yaitu untuk mengkaji, mendeskripsikan, menganalisis perilaku manusia dalam konteks sosial budaya masyarakat atau etnis tertentu dapat dijelaskan sebagai berikut. Terdapat 3 sifat dalam antropologi itu sendiri. Yang pertama yaitu komparatif, di mana komparatif ini merupakan sebuah ilmu secara emit atau etik dapat dideskripsikan persamaan dan perbedaan fenomena sosial, perilaku manusia khususnya perilaku budaya pada etnis tertentu. Nah, sifat yang kedua yaitu lintas budaya atau cross kultural, yang artinya ilmu tersebut mendeskripsikan, mempelajari perilaku budaya pada etnis-etnis tertentu yang memiliki latar sosial budaya yang berbeda bahkan berlainan sama sekali. Nah, yang ketiga yaitu holistik, di mana holistik ini merupakan sebuah cara pandang terhadap suatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting dari bagian-bagian yang membentuknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Nini. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek historis dan antropologis ilmu pengetahuan. Seorang ilmuwan bernama Thomas Kuhn, M. Polanyi dan Thomas Kuhn berdasarkan Sabila 2019 berkeyakinan bahwa ilmu pengetahuan merupakan suatu disiplin yang relatif berdasarkan pengalaman subjektif yang dialami oleh seorang ilmuwan tersebut. Sains atau ilmu pengetahuan tidak hanya value free, yaitu misalkan mengenai pemecahan masalah matematis, akan tetapi value laden yang berhubungan dengan nilai-nilai budaya, sosiokultural, perkembangan politik, praktis, dan hal lainnya. Seorang ilmuwan lainnya yaitu David Bohr yang merupakan ilmuwan Science Studies memiliki teori strong program menyatakan bahwa suatu ilmu pengetahuan
atau sains tidaklah hanya melalui perkembangan linier, akan tetapi bercabang-cabang. Yang hal ini sesuai dengan heterogenitas pada sistem sosial. Suatu pengetahuan atau sains akan memiliki perbedaan yang disesuaikan dengan bentuk sistem sosial yang ada. Timothy Lanier menyatakan bahwa suatu pengetahuan merupakan suatu hasil dari proses interpretasi bahwa tidak berdiri terpisah antara suatu objek pengetahuan, subjek, atau pengamat. Timothy Lanier menyatakan bahwa suatu praktik budaya merupakan suatu aktivitas sosial yang di dalamnya terdapat faktor kognitif atau pengetahuan, dan juga terdapat faktor sosial yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Timothy Lanier menolak salah satu hal yaitu sains bersifat netral atau Timothy Lanier menolak salah satu hal yaitu sains bersifat netral dan universal yang merupakan suatu hal dari pandangan positivisme. Ilmu pengetahuan bersifat parsial, dilandasi oleh suatu kepentingan dan lokal. Selanjutnya, ilmu pengetahuan atau sains dari segi antropologis berdasarkan Sabila 2019 dapat dibentuk dari beberapa unsur budaya, yaitu yang pertama dari uniformly organized, yaitu alam tidak bersifat seragam, yaitu ilmu pengetahuan antara lokasi satu dengan lokasi lainnya yang berbeda sistem kebudayaan akan terdapat perbedaan. Yang kedua, setiap sistem budaya terdapat perbedaan bentuk kepentingan sosial. Hal tersebut dapat membuat suatu ilmu pengetahuan yang berbeda karena tergantung pada sistem budaya yang ada. Yang ketiga, yaitu sistem budaya akan membentuk suatu wacana yang di dalam suatu produksi, suatu pengetahuan yang dapat mempengaruhi suatu pola intervensi dan juga suatu cara pandang masyarakat. Dan yang terakhir yaitu isi dari sistem pengetahuan dapat dipengaruhi oleh perbedaan bentuk-bentuk organisasi sosial yang ada pada suatu penelitian ilmiah. Baik perbedaan tersebut itu merupakan perbedaan kultural. Selanjutnya mengenai perspektif antropologi dalam pembangunan Indonesia. Perspektif antropologi dalam pembangunan Indonesia ini pada dasarnya bertujuan akhir untuk membangun masyarakat dan juga membangun peradaban manusia. Subjek atau objek dalam pembangunan tersebut yaitu masyarakat sendiri. Proses pembangunan sendiri di dalamnya ada kebudayaan yang merupakan suatu hal yang berfungsi sebagai kultur value sehingga pembangunan tersebut sesuai dengan tatanan yang ada di masyarakat. Kasus yang merupakan interpretasi gejala sosial dan kebudayaan yang ada pada permasalahan kesehatan, yaitu pada ilmu kesehatan, contohnya mengenai permasalahan kesehatan masyarakat yang ada pada daerah Papua. Masyarakat Papua menafsirkan bahwa penyakit yang ada tersebut bersumber dari penyebab alami dan juga disebabkan oleh sisi magis. Hasil temuan pada masyarakat Papua ini lebih condong atau lebih tergantung pada hal magisnya. Selanjutnya, dengan adanya ilmu antropologi ini dapat diintegrasikan pada kurikulum pendidikan mengenai ilmu kesehatan pada masyarakat Papua dan lainnya sehingga dapat menyelesaikan ataupun membantu permasalahan mengenai pola pengobatan mengenai suatu penyakit menjadi modern. Untuk membangun suatu pengetahuan mengenai kesehatan dan juga untuk meningkatkan hal dalam keterampilan yang dimiliki oleh staf medis dan juga dalam hal jaminan asuransi kesehatan. Selanjutnya ilmu terapan seperti antropologi ini berfungsi untuk membangun bangsa dan negara sebagai hal yang dapat mengatur hubungan antar masyarakat. Antropologi juga berperan sebagai pengetahuan yang mempelajari tentang cara-cara hidup yang dimiliki oleh masyarakat ataupun tentang kebiasaan mengenai lingkungan. Nah, sekian penjelasan atau
presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.